Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang solih dan solihah. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran 3, silakan membuka halaman 136. Di sini sudah ada teks bacaan. Kita baca dulu. Cara merawat ikan. Ada 2 tujuan orang memelihara ikan, yaitu untuk kesenangan sehari-hari dan untuk diternakkan. Ikan hias untuk kesenangan dipelihara dalam akuarium atau di kolam. Untuk kepentingan diternakkan, orang memelihara ikan jenis budidaya, misalnya lele, gurami, dan sebagainya. Cara memelihara ikan dengan baik yaitu sebagai berikut. 1. Berikan makanan yang cukup dan teratur. 2. Jika makanan ikan tersisa, ambil dengan jaring agar tidak membuat air keruh. 3. Menjaga kebersihan kolam atau akuarium dengan mengganti air secara berkala. 4. Menjaga kesehatan ikan dan dengan membasmi kutu dan parasit. Nah, anak-anak, kegunaan ikan atau manfaat memelihara ikan bagi manusia itu ada 2 ya. Yang pertama untuk kesenangan dan yang kedua untuk diternakkan. Kalau untuk kesenangan, ikan biasanya dipelihara dalam akuarium. Ya, misalnya ikan hias dalam akuarium atau bisa juga di kolam ikan. Dan fungsi memelihara ikan yang kedua adalah untuk diternakkan ya. Jenis ikan yang diternakkan misalnya lele, gurami, nila, dan sebagainya. Ini biasanya dipelihara dalam kolam yang besar atau tambak. Ya, dan ini cara-cara memelihara ikan yang baik. Oke, sekarang kita akan jawab soal-soal di bawahnya. Nomor 1. Orang biasanya memelihara ikan hias di akuarium. Memberi makan ikan dilakukan secara teratur. Apabila makanan ikan di akuarium masih tersisa, sebaiknya diambil dengan jaring. Supaya air di akuarium tidak keruh, sebaiknya diganti secara berkala. Jika air di akuarium kotor, maka ikan akan mudah terkena penyakit. Dan air yang kotor dalam akuarium itu menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit penyakit, ya. Sekarang halaman 137. Tulislah B jika benar dan S jika salah. Nomor 1. Ikan adalah salah satu jenis hewan ternak. Betul. Ikan lele adalah contoh ikan hias. Salah ya, harusnya ikan lele ini ikan yang untuk diternakkan. Ikan hias dipelihara dalam akuarium. Betul. Ikan diberi makan secara cukup dan teratur. Betul. Air dalam akuarium tidak perlu diganti. Salah ya.
Oke, sekarang kita langsung ke bagian ini. Silakan anak-anak mengamati gambar. Kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, anak-anak ini sedang membersihkan akuarium. Mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Ya, biasanya membersihkan akuarium ini dilakukan karena air dalam akuarium sudah keruh atau kotor. Apa manfaat dari melakukan kegiatan tersebut? Manfaatnya adalah akuarium menjadi bersih, air dalam akuarium juga bersih, sehingga ikan yang kita pelihara dalam akuarium ini akan tumbuh dengan sehat. Ya, sekarang kita ke muatan SPDP. Di sini kita akan mempelajari cara membuat kerajinan berbentuk ikan dari bahan buatan, ya. Nah, perhatikan, sedotan bekas warna-warni bisa diubah menjadi bentuk ikan. Mainan berbentuk ikan ini dapat dijadikan gantungan kunci, hiasan dinding, dan dijadikan tirai. Cara membuat ikan dari sedotan yaitu sebagai berikut. Alat dan bahannya: sedotan warna-warni sesuai selera, kemudian gunting dan spidol hitam. Langkah membuatnya seperti ini, anak-anak bisa membaca sendiri, dan nanti juga Buranum share video cara membuat ikan dari bahan sedotan seperti ini ya. Nanti anak-anak silakan menonton video tersebut. Nah, selain menggunakan sedotan, bentuk ikan ini juga bisa dibuat menggunakan kertas ya. Misalnya ini kertas warna ya, boleh kertas lipat ataupun kertas asturo, boleh. Nah, ini dibuat seperti anyaman, seperti ini ya. Caranya juga sama dengan yang tadi menggunakan sedotan, cuma bahannya berbeda ya. Nah, kalau ini anak-anak, ini tidak ada di buku kalian ya. Ini Buranum ambil dari buku pemerintah. Ini juga salah satu contoh karya menggunakan bahan buatan, yaitu membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Bentuknya nanti seperti ini, ya. Alat dan bahannya adalah kardus bekas, kapas putih, ini untuk bulu ayamnya nanti, atau bisa juga bulu ayam yang asli, misalnya diambil dari kemoceng yang sudah tidak terpakai, itu juga bisa. Kemudian lem kertas, gunting, stik es krim bekas, kemudian pensil atau pulpen atau spidol kecil. Nah, kemudian cara membuatnya seperti ini. Siapkan kardus bekas, buat pola pada kardus tersebut bagian-bagian tubuh anak ayam. Ada kepala, ada badan, ekor, sayap, dan kaki. Ya, kemudian jiplak pada bagian-bagian gambar pada karton. Nah, tadi kan masih pakai kardus bekas ya, kemudian kita jiplak pada karton, kemudian kita gunting polanya, kita susun menjadi bentuk anak ayam seperti ini. Kemudian bagian-bagian tubuhnya kita sambungkan atau kita tempelkan menggunakan lem. Ya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian untuk tubuh anak ayam, untuk bagian bulunya kita tempelkan kapas di seluruh tubuh anak ayam. Nah, begitu ya cara membuatnya ya anak-anak ya. Nah, nah anak-anak, untuk tugas classroom hari ini, muatan SPDP, kalian
diminta untuk membuat ikan hias seperti ini. Bahannya boleh kalian memilih antara sedotan bekas atau kertas warna ya. Silakan nanti boleh memilih mau yang mana yang lebih mudah kalian kerjakan, yang lebih mudah bahannya didapatkan ya. Misalnya mau pakai sedotan warna-warni yang bekas ya misalnya boleh silahkan, atau mau pakai kertas warna juga boleh ya, silakan dikerjakan. Nanti difoto saat kalian mengerjakan tugas ini dan saat hasilnya sudah jadi ada 2 foto ya yang dikirimkan ke Classroom. Oke, jangan lupa ya, nanti setelah ini Bu Ranum kirimkan video di grup. Silahkan nanti anak-anak menonton caranya bagaimana membuat bentuk ikan hias seperti ini. Baik, kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Untuk bagian yang bawah ini, isilah titik-titik berikut dengan memilih jawaban pada kotak. Nomor 1. Sedotan merupakan salah satu bahan buatan. Penggunaan sedotan warna-warni bertujuan agar bentuk ikan terlihat menarik. Guna memotong sedotan digunakan alat berupa gunting. Spidol hitam digunakan untuk membuat mata ikan. Nah, ini misalnya mata ikan mau diganti dengan mata-mataan yang palsu itu loh anak-anak ya, seperti mata boneka yang kecil. Nah, itu juga boleh ya. Kalau tidak punya itu, maka boleh menggunakan spidol hitam, memberi tanda titik atau bulatan di bagian matanya ya. Atau boleh juga bagian mata itu kalian buat dari kertas yang digunting lingkaran ya, kemudian ditempelkan di bagian mata ikan. Nomor 5, pembuatan kerajinan ikan dari sedotan menggunakan teknik menganyam. Nah, seperti ini namanya menganyam ya. Sekarang perhatikan, kelompokkan benda-benda di atas yang termasuk bahan buatan dan bahan alami. Bahan buatan itu bahan buatan manusia, kalau bahan alami itu buatan Allah ya, yang langsung diambil dari alam. Nah, kalau yang B ini adalah bahan buatan, kalau yang A ini adalah bahan alami. Silakan anak-anak menulis seperti contoh dari Bu Ranum ya. Kertas buatan, kain buatan, daun alami, kulit telur alami, plastik buatan, kardus buatan, kayu alami, tanah liat alami, sedotan buatan, ranting alami. Oke, sudah ya. Sekarang perhatikan gambar di bawahnya. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya tersebut? Ini kalau kita lihat, ini bahannya adalah kertas origami atau kertas lipat ya. Bahan yang lain yang digunakan bisa jadi lem, kemudian alatnya bisa jadi pensil atau pensil, gunting, spidol ya, bisa. Kemudian isolasi itu juga bisa ya. Jelaskan teknik yang digunakan pada pembuatan karya tersebut. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik, bisa jadi teknik memotong atau melipat ya. Ini bisa. Oke, kita lanjutkan ke halaman 139. Ada muatan matematika. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan sebuah benda. Perhatikan,
benda di samping dibagi menjadi 8 bagian. Lihat ya, kita hitung ya, coba ya. Ada berapa bagian yang sama besar dalam benda ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bagian. Bagian yang diarsir ada 3 bagian. Yang diarsir itu ini yang berwarna abu-abu ada 1, 2, 3. 3 bagian. Ditulis 3/8. 8-nya ini dari keseluruhan bagian tadi, ya. Kemudian bagian yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Ditulis 5/8. Paham belum anak-anak? Sudah paham ya? Oke. Kemudian sekarang kita coba mengerjakan soal di bawahnya. Anak-anak, sebelumnya ini gambarnya kurang tepat ya anak-anak ya. Dari penerbitnya mungkin kurang teliti. Seharusnya kalau membagi harus setiap bagian ini sama besar. Ya, seperti ini tadi misalnya, ini benar. Tapi kalau ini kurang benar ya, karena membaginya tidak sama besar ya. Ini ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Nah, ini tidak boleh ya. Harusnya semua bagiannya sama besar. Tapi tidak apa-apa, kita bisa menghitung. Anggap saja ini gambarnya sudah benar ya. Benda di samping dibagi menjadi berapa bagian? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 bagian. Tulis 6. Bagian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. 3 bagian. Baik, Buranum melanjutkan ya. Maaf ya, tadi Buranum salah menulis. Ini sudah Buranum betulkan. Bagian yang diarsir ada 3 bagian. Ditulis 3/6. Bagian yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 bagian juga. Ditulis 3/6. Kemudian nomor 2, benda di samping dibagi menjadi berapa bagian? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan ditulis 8. Bagian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. 5 bagian. Ditulis bentuk pecahannya 5/8. Ini 5 bagian per 8, ini jumlah keseluruhan bagian. Kemudian bagian yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, 3. 3 bagian. Ditulis 3/8. Oke, sudah paham ya anak-anak? Sekarang bawahnya kita akan memasangkan gambar yang diarsir dengan pecahan yang sesuai. Yang pertama 5/8. 5/8 gambarnya adalah yang ini anak-anak. Ya, ada 8 kotak. Kemudian yang diarsir ada 5. Kemudian 4/12 gambarnya yang ini. Kotaknya ada 12, yang diarsir ada 4. Kemudian 1/4 gambarnya yang ini. Kotaknya ada 4, yang diarsir 1. Kemudian 3/5 gambarnya yang ini. Kotaknya ada 5, yang diarsir 3. Silakan ya anak-anak menghubungkan.
Nah, untuk yang bawahnya ini anak-anak nanti bisa mencoba sendiri menggambar bangun yang menunjukkan pecahan. Ya, kalau ini misalnya 2/12 berarti kalian menggambar 12 bangun. Atau yang gampang seperti ini tadi ya, bentuknya kotak seperti ini. Ada 12 yang diarsir 2 ya. Kalau 5/8 berarti kotaknya atau bangunnya ada 8 yang diarsir 5 ya. Dan bendanya ini juga harus benda yang utuh ya anak-anak ya, tidak boleh terpisah-pisah. Oke, seperti ini contohnya. Baik, kita lanjutkan. Arsirlah atau warnailah gambar berikut sesuai pecahan. Nah, ini kalian nanti bisa mengarsir atau mewarnai menggunakan pewarna ya, pensil warna atau pastel ya, diwarnai yang lebih rapi lagi. Ini Bu Ranum hanya memberi contoh ya. 3/5 berarti yang diarsir adalah 3 bagian. Yang mana saja boleh, yang penting 3 bagian. Kemudian 1/3 yang diarsir hanya 1, silahkan mau yang mana diarsirnya boleh. Tidak harus seperti Ibu Rano, mau yang tengah boleh, mau yang sebelah sini boleh. Tapi hanya 1 saja. 5/6 berarti yang diarsir adalah 5 bagian. 3/4 berarti yang diarsir ini 3 bagian. Oke, sudah ya anak-anak ya. Silahkan kalau misalnya mau mewarnai dulu, video ini bisa di stop. Kemudian kalau sudah selesai mewarnai baru dilanjutkan lagi videonya. Berano melanjutkan dulu ya. Sekarang pembelajaran 4. Ada sebuah teks wawancara seperti ini. Mita sedang mewawancarai Pak Udin, peternak kambing di dekat rumahnya. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya wawancara ini. Kemudian setelah itu menjawab pertanyaannya. Yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut siapa? Pak Udin. Apa hewan yang diternakkan Pak Udin? Kambing. Kapan Pak Udin mulai beternak kambing? Nah, nanti lihat di sini ya, mulai kapan. Mengapa Pak Udin beternak kambing? Nah, ini juga ada alasannya mengapa kok beternak kambing. Nah, ini karena kambing mudah perawatannya dan menguntungkan. Ya, Pak Udin mulai beternak kambing sejak sekitar 3 tahun ini. Bagaimana cara Pak Udin merawat kambing? Nah, caranya ini. Kambing diberi makan dan minum secara rutin, kandangnya dibersihkan secara rutin, kemudian dimandikan dan disikat bulunya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 142. Isilah titik-titik berikut dengan memilih jawaban yang tersedia. Nomor 1. Kambing merupakan contoh hewan ternak. Makanan kambing adalah rumput. Kambing diberi makan minimal setiap 2 kali sehari. Kandang kambing harus bersih agar tidak terkena penyakit. Merawat kambing harus dengan kasih sayang. Baik, sekarang kita langsung ke muatan PPKN ya. Hak dan kewajiban peternak. Peternak adalah orang yang bekerja memelihara hewan ternak. Contoh hewan ternak adalah sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya. Peternak memiliki hak dan kewajiban. Hak peternak adalah memanfaatkan daging, telur, atau bulu hewan yang diternakkan. Kewajiban peternak adalah memberi makan hewan ternak secara teratur, membersihkan kandang, merawat hewan dengan baik, dan sebagainya. Hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan dengan seimbang. Oke, sekarang kita jawab ya soal di halaman 143.
Kalian cukup menyimak saja, tidak apa-apa ya. Tidak harus menulis. Apa yang dimaksud peternak? Nah, di sini ada ya. Peternak adalah orang yang bekerja memelihara hewan ternak. Tuliskan contoh hewan ternak. Hewan ternak apa saja anak-anak? Ya, ada sapi, kambing, ayam, bebek, atau ikan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, apakah hak peternak? Peternak berhak memanfaatkan daging, telur, atau bulu dari hewan yang diternakkan. Tuliskan kewajiban seorang peternak. Nah, seorang peternak ini harus merawat hewan ternaknya dengan baik, memberi makan secara teratur, membersihkan kandang, kemudian memberi minum juga teratur, memberi vitamin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 5, kenapa hak dan kewajiban peternak harus dijalankan dengan seimbang? Ya, agar haknya terpenuhi dengan baik dan kewajibannya juga terlaksanakan dengan baik. Jadi harus seimbang, ya. Sekarang tulislah huruf B pada pernyataan yang benar dan S pada pernyataan yang salah. Nomor 1, hak harus didapatkan sebelum melakukan kewajiban. Ini salah ya. Seharusnya hak ini diperoleh setelah melakukan kewajiban. Nomor 2, peternak mempunyai hak dari hewan ternaknya. Benar. Kewajiban dilakukan ketika ada maunya saja. Nah, ini salah ya. Kewajiban ini dilakukan kapan saja, tidak hanya saat kita mau saja ya. Kewajiban merawat hewan harus dilakukan oleh semua orang. Benar. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Benar. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, tuliskan hak dan kewajiban dari profesi berikut. Nah, anak-anak lihat ya, ini profesinya apa ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Ada seorang dokter yang sedang memeriksa hewan. Nah, apa ya hak dan kewajiban dari dokter hewan? Haknya adalah mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan ini bisa berupa bayaran saat ada yang diperiksa seperti ini, kemudian setelah itu membayar ya. Nah, ada juga penghargaan, bisa juga penghargaan ini berupa ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih, kemudian setelah itu membayar. Setelah hewan yang sakit ini diperiksa oleh dokter hewan. Oke, kemudian kewajiban dari dokter hewan adalah memeriksa hewan. Ya, apanya yang sakit, kemudian obatnya apa. Nah, itu kewajiban dari seorang dokter hewan. Kemudian yang bawahnya ini anak-anak nanti bisa mengisi sendiri ya. Profesi apa yang kamu cita-citakan? Kalian bercita-cita jadi apa? Ya, silahkan ditulis di sini. Kemudian hak kalian nanti akan mendapatkan apa? Dan kewajiban kalian apa yang harus dilakukan pada profesi tersebut. Oke anak-anak, untuk halaman 144 dan 145 ini materi PJOK, bisa kalian baca dan pelajari sendiri. Di sini ada permainan menjala ikan. Bagaimana cara mainnya? Bisa anak-anak membaca di teks ini. Oke anak-anak, materi pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya anak-anak ya, hari ini ada tugas classroom, yaitu membuat apa tadi? Ya, ikan hias ya dari
bahan buatan. Boleh menggunakan sedotan atau kertas warna. Silakan dikerjakan hari ini. Dan juga untuk tugas classroom yang kemarin-kemarin yang belum dikerjakan, yuk segera dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya anak-anak, sholat 5 waktu, jaga kesehatan, hafalannya diteruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.